Kalau kita bicara tentang situs internet banking adalah satu situs yang paling menarik, karena disitulah keamanan paling tinggi diterapkan. Internet banking adalah situs paling penting dan mempunyai keamanan paling tinggi di antara semua web, karena bisa dimaklumin, karena disitulah uang berkeliaran. Namun, keamanan ditawarkan oleh situs sebuah bank belum tentu bisa mengatasi aksi hacking semuanya, walaupun menggunakan keamanan enkripsi tingkat tinggi. Mitos yang diberitakan selama ini tidaklah bisa dipercaya 100%. Salah satu caranya, hacker bisa menyerang dari sisi pengguna atau user tanpa perlu menyerang situs bank secara langsung. Pada bagian ini saya akan memperlihatkan bagaimana sebuah konsep ARP poisoning bisa dilakukan dan bagaimana sebuah akun di bank bisa ditembus berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan. Untuk kasus ini saya akan menggunakan situs bank terbaik saat ini yaitu klikbca.com. Permasalahannya bukanlah pada situs klikbca, dan di sini klikbca hanyalah digunakan sebagai media untuk memperlihatkan permasalahan yang ada, yaitu permasalahan pada komunikasi jaringan. Semua situs HTTPS pada dasarnya akan mengalami hal yang sama. Hacker dengan mudah bisa mencuri username dan password di internet banking, walaupun melakukan transfer uang masih membutuhkan tahapan-tahapan yang lainnya lagi. Penggunaan key BCA adalah satu langkah yang sangat tepat oleh Bank BCA dan merupakan satu solusi yang sangat bisa dipercaya. Walaupun demikian, dengan mengetahui username dan password, hacker bisa melakukan pengecekan rekening korban dan kemungkinan-kemungkinan serangan lanjutan yang sangat variatif dan tidak bisa diperkirakan. Situs HTTPS dan bank lainnya juga mempunyai dampak dan efek yang sama karena permasalahan ini adalah permasalahan pada komunikasi jaringan, bukan pada situs bank yang dipergunakan. Sekali lagi, ini bukan permasalahan pada situs klikbca. Dengan memahami masalah ini, saya harapkan bahwa Anda memahami keamanan transaksi di internet dan bisa mencegah Anda menjadi korban dan tidak cuma sekedar hanya melihat sebuah situs yang aman dengan adanya kode enkripsi dan lain sebagainya. Untuk skenario ini, saya akan menggunakan 3 komputer, yaitu komputer yang pertama yang saya gunakan yaitu komputer Windows 2003 dengan alamat IP 192.168.0.19. Ada satu komputer lagi yaitu komputer korban. Di sini komputer korban menggunakan Windows XP dengan alamat IP 192.168.0.16. Kemudian ada satu komputer lagi yaitu komputer gateway atau komputer yang berhubungan dengan internet secara langsung. Komputer ini menggunakan alamat IP 192.168.0.1. Ketiga komputer ini dihubungkan dengan sebuah jaringan switch yang hampir digunakan oleh semua perusahaan saat ini. Oke, untuk pertama kali kita akan melihat, saya akan ke komputer yang digunakan oleh saya. Ini adalah IP 192.168.0.19. Anda bisa lihat di sini IP config. Ya. Pertama kali saya akan melihat ARP cache saya. Di sini ARP cache-nya masih 0. Saya akan melihat ke komputer korban. Ini adalah komputer korban. Mari kita lihat ARP cache-nya. ARP cache-nya juga kosong. Saya balik lagi ke server 2003 atau komputer saya. Untuk itu, pertama kali saya akan menjalankan program CAN. Dan saya akan menjalankan ARP poisoning di sini. Saya klik kedua tombol ini. Saya klik bagian network, sniper. Kemudian di sini ada host. Pertama kali saya akan hapus dulu host-host yang ada. Anda lihat tabel di sini masih kosong. ARP cache saya juga masih kosong. Saya akan atur dulu posisinya supaya lebih mudah dilihat. Oke. Pertama kali yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat supaya program CAN mengetahui alamat MAC address dari komputer-komputer yang ingin
saya lakukan manipulasi. Untuk itu saya akan ping ke komputer gateway .0.1. Anda lihat di sini secara otomatis program CAN akan mengetahui alamat MAC setelah saya melakukan komunikasi ARP dengan komputer gateway. Kemudian saya akan ping juga ke komputer korban. Anda lihat di sini walaupun terjadi timeout, tapi alamat MAC address dari komputer korban sudah diketahui. Sekarang saya akan lihat di komputer korban. Anda lihat, kalau saya lihat di ARP cache-nya, di sini sudah terlihat ini adalah IP dari komputer saya dan MAC address dari komputer saya 78.67. Sekarang kita anggap korban melakukan browsing ke internet. Oke, setelah browsing ke internet, saya tutup lagi. Anda lihat di ARP cache-nya. Sekarang komputer sudah berhubungan dengan alamat gateway, dengan komputer gateway, sehingga alamat MAC address-nya juga sudah diketahui, 636b.61. Anda lihat di sini. Sedangkan ini adalah MAC address komputer saya. Saya balik lagi ke komputer saya. Oke. Setelah mengetahui alamat MAC dari komputer yang berhubungan, saya akan menjalankan ARP positioning. Saya klik tombol ARP. Kemudian di sini ada sedikit trik, Anda harus mengklik bagian yang di sini. Saya klik, tombol plus ini akan menjadi aktif. Saya klik plusnya. Kemudian saya akan melakukan positioning terhadap dua komputer, yaitu 192.168.0.1 dengan 192.168.16. Atau saya akan melakukan positioning komputer gateway dan juga komputer korban. Saya klik OK. Anda lihat di sini proses positioning sudah dilakukan. Di sini proses positioning sudah berjalan. Mari kita lihat ke komputer korban. Saya akan jalankan lagi ARP-A. Di sini yang sangat menarik terjadi. Anda lihat di sini, pertama kali komputer gateway mempunyai alamat mempunyai alamat MAC address 0011956366B dan 61. Komputer saya menggunakan MAC address 000C 29C578 dan 67. Setelah positioning dilakukan, alamat MAC address dari gateway menjadi berubah. 192.168.01 berubah menjadi alamat MAC saya. Anda lihat di sini. Pada tahap ini, komputer korban akan mengira bahwa komputer gateway mempunyai alamat MAC ini, padahal ini adalah MAC komputer saya. Sehingga pada saat komputer melakukan browsing, kita akan coba lihat. Pada saat korban melakukan browsing ke internet banking, Anda bisa melihat apa yang terjadi. Di sini terjadi warning. Kalau kita lihat di sini, semua syarat-syarat tentang keamanan internet terpenuhi. Ada secure, VeriSign, bahwa ini adalah alamat yang aman. Situsnya adalah benar, 100%, tidak ada yang salah dengan URL di sini. Kalau kita lihat, di sini juga ada tanda gembok yang menandakan bahwa situs ini adalah situs SSL yang aman. Saya klik 2 kali di sini, sertifikat yang aman, menandakan adanya satu sertifikat. Saya klik OK. Pada saat ini, korban bisa saja tidak menyadari bahwa sudah terjadi manipulasi terhadap komunikasi yang dilakukan. Saya akan masukin username di sini. Saya masukin nama saya, kemudian password. Kemudian saya klik login. Pada saat saya klik login, Anda lihat di sini data itu akan dikirim ke situs internet banking dan secara otomatis proses snifing sudah berjalan di sini. Saya tinggal klik di ARP
HTTPS. Saya besarkan di sini Windows-nya biar Anda bisa melihatnya. Ini adalah data-data yang berhasil direkam oleh komputer hacker. Komputer hacker bisa tinggal mengklik data-data ini dan bisa dilihat apa saja yang sudah berhasil direkam. Klik kanan, bisa di view. Ya. Klik kanan lagi. Anda lihat di sini. Ini adalah koneksi yang sudah terputus. Kita bisa lihat lagi sekali. Oke. Lihat lagi. Ini adalah data-data yang berhasil direkam tanpa disadari oleh korban. Ini adalah situs internet banking, dari situs internet banking, dari alamat e-bank, klik BCA. Oke, tampaknya kali ini belum ada data yang penting yang berhasil didapatkan karena koneksinya keburu putus. Oh, tidak juga ternyata. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa username yang saya masukkan dan password yang saya masukkan, ini adalah password yang saya masukkan, 123456, dengan username username STO dengan password 1256 sudah bisa diambil oleh program CAN. Dengan cara inilah sang hacker dengan mudah bisa melakukan pembajakan situs-situs yang sangat aman termasuk situs internet banking. Dengan cara inilah suatu serangan ARP positioning dilakukan. Anda sudah melihat bagaimana mudahnya seorang hacker yang tanpa perlu pengetahuan yang sangat tinggi bisa melakukan pencurian password dan username dari suatu situs yang paling aman.